Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farniati Rustam dengan NPM 0319012877. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi filsafat pendidikan mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan progresivisme, perennialisme, dan esensialisme. Sebelum kita melaju pada inti pembahasan, kita harus mengingat kembali apa yang dimaksud dengan filsafat. Filsafat secara harfiah berasal dari kata philo yang berarti cinta dan sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Karena orang yang berfilsafat dapat dikatakan sebagai pelaku aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Kemudian perkembangan filsafat. Masyarakat primitif menganut pemikiran mitosentris yang mengandalkan mitos guna menjelaskan fenomena alam. Perubahan pola pikir dari mitosentris menjadi logosentris membuat manusia bisa membedakan kondisi real dan ilusi, sehingga mampu keluar dari mitologi dan memperoleh dasar pengetahuan ilmiah. Ini adalah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti serta mempertanyakan dirinya dan alam raya. Kemudian di masa ini, pertanyaan tentang asal-usul alam mulai dijawab dengan pendekatan rasional, tidak dengan mitos. Subjek atau manusia mulai mengambil jarak dari objek atau alam sehingga kerja logika atau akal pikiran mulai dominan. Nah, sekarang kita masuk pada inti pembahasan, yaitu aliran-aliran filsafat. Filsafat mempunyai 7 aliran. Yang pertama adalah aliran progresivisme, yang kedua aliran esensialisme, yang ketiga aliran perennialisme, yang keempat aliran konstruksionisme, yang kelima aliran rekonstruksionisme, yang keenam aliran eksistensialisme, dan yang ketujuh adalah aliran idealisme. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 aliran, yaitu aliran progresivisme, esensialisme, dan perennialisme. Nah, yang pertama adalah aliran progresivisme, di mana aliran ini mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realita kehidupan, agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Aliran ini mempunyai 3 nama lain, yaitu instrumentalisme, eksperimentalisme, dan environmentalisme. Dinamakan instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Dan dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Yang kedua, aliran esensialisme, di mana aliran ini merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan sejak peradaban umat manusia. Aliran ini muncul pada zaman Renaissance yang ciri-cirinya berbeda dengan progresivisme. Aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, dan memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan
dan tahan lama yang memberikan kestabilan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Yang ketiga adalah aliran perennialisme. Aliran perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Dari pendapat ini diketahui bahwa perennialisme merupakan hasil pemikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan lurus. Karena itulah perennialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. Ini bukanlah berarti nostalgia, melainkan karena kepercayaan-kepercayaan masa lalu itu berguna bagi abad di masa sekarang. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.